Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita ditakdirkan Allah bisa bersama-sama hadir di majelis ini dalam rangka kunjungan silaturahmi Bapak Kapolres beserta rombongan ke Pondok Pesantren Al-Amin yang sebenarnya 2 minggu yang lalu Pak Kapolres ya nawaitunya, tapi baru diizinkan Allah hari ini bisa bersama-sama, mudah-mudahan dengan niatan yang mulia, niatan yang baik dari kita semuanya, dari keluarga besar Kapolres Dumai dan juga dari Pondok Pesantren Al-Amin yang sama-sama punya niat bagaimana membangun masyarakat Indonesia yang maju, yang berkualitas, yang betul-betul bisa membawa nilai rahmatan lil alamin. Insya Allah dengan kita sinergi dan kolaborasi ini akan mempercepat terwujudnya apa yang dicita-citakan. Wabil khusus ke depan kita membutuhkan SDM sumber daya manusia yang mampu menerapkan nilai-nilai kedisiplinan, dan kami melihat alhamdulillah di kepolisian TNI Polri ini salah satu lembaga pemerintah yang memang sangat kuat penerapan disiplinnya. Jadi karena tambah disiplin itu sama dengan tidak ada gitu Pak Kapolres. Dan berkalinya sama-sama kita mengaturkan salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan menjadikan kita mengenal dan bisa mencintai dan dicintai. Oleh karena itu kesempatan yang hari ini Allah takdirkan kita bisa bertemu, dan insya Allah kita sangat yakin ini akan membawa banyak kebaikan dan keberkahan baik bagi keluarga Kapolres maupun bagi keluarga Pondok Pesantren Al-Amin Dumai. Dan izin kepada Pak Kapolres nanti di awal kegiatan kita kunjungan Pak Kapolres hadir beserta rombongan. Ini kita awali dengan Mahalul Qiyam sebagai bentuk kita menghadirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan nantinya kami juga ingin sama-sama ini mohon kepada Pak Kapolres beserta keluarga besarnya untuk bisa sama-sama mendukung program yang ada di Pesantren Al-Amin. Kita menitikan tidak hanya di sektor pendidikan, tapi juga bagaimana pembangunan ekonomi. Karena kalau di Islam itu perintahnya mesti berdampingan Pak, sholat dan zakat. Maka di sini kami menerapkan 2 prioritas kepada semua guru pegawai santri, bagaimana terkait dengan sholat itu membentuk karakter menjadi orang yang disiplin, orang yang tahu tentang status dan apa yang dilakukan sebagai hamba Allah, sebagai anak kalau dia sebagai anak, sebagai murid kalau dia sebagai murid, dan sebagai yang lebih tua kalau dia sebagai lebih tua. Dan yang kedua adalah bagaimana santri-santri kita ini betul-betul menjadi santri yang mampu mandiri, mengenal kehidupan lingkungan dan bisa diolah menjadi nilai, menjadi sesuatu yang bernilai. Itu melalui sektor pertanian. Oleh karena itu besar harapan kami sinergi pesantren dengan pihak Polri terutama Kapolres Dumai ini nanti bisa lebih membawa nilai kebaikan dan banyak hal yang bisa disinergikan sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bisa terwujud dengan baik dan secepatnya. Untuk selanjutnya nanti sekaligus setelah kita Mahalul Qiyam kita baca sholawat, nanti kami mohon juga kita bisa bareng-bareng Pak Kapolres beserta rombongan melihat kondisi pesantren Al-Amin. Karena di sini di santri kita yang mondok tadi pas kita masuk itu pas anak SD kita pulang Pak, jadi agak terhambat karena juga gangnya kecil ya Pak ya.
Nah, jadi di sini kita ada pendidikan dari MDA Dinia yang bangunan awalnya dari 2002 ada di depan. Kita pesantrennya baru 2004, ini ditempati 2007. Jadi sebelum 2007 itu pesantrennya ada tapi numpang itu Pak, masih numpang. Dan pendidikan TK, SD, SMP sampai aliyah. Dan kalau yang mondok kita masih belum banyak, karena kita memang betul-betul ingin agak selektif sekarang ini Pak. Dulu tahun 2011 ramai, ada hampir sekali masuk 80-an. Tetapi banyak dari masyarakat kita nggak kenal pesantren Pak, budaya dengan pesantren, sehingga susah untuk memahami kode etik bagaimana di pesantren penerapan disiplin. Dan selain itu kita juga mengembangkan untuk terkait dengan sektor pertanian itu sejak tahun 2006 ya. 2006 itu nanam di polybag, dan sampai sekarang memang kita mengembangkan di sektor pertanian organik tanpa menggunakan pupuk kimia. Dan kemarin hasil silaturahmi kami ke Pak Kapolres ya, sekitar 3 minggu yang lalu, kita kemarin sempat dihubungkan dengan salah satu perusahaan untuk limbahnya yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Alhamdulillah kami sangat bersyukur, dan mudah-mudahan bisa kerjasama ini bisa dilanjutkan Pak, sehingga kita nanti bisa merangkul pondok pesantren yang lain di Dumai untuk mengembangkan sektor ketahanan pangannya melalui pertanian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Kapolres, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Dan kami berdoa mudah-mudahan keluarga besar Kapolres Dumai, Pak Kapolres beserta keluarga dan seluruh jajarannya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sukses dalam menjalankan semua aktivitasnya, kemudian senantiasa dijaga Allah lahir dan batin dalam menjalankan tugas-tugas mulianya. Dan mudah-mudahan bisa bersama-sama sinergi dengan pesantren untuk membangun bagaimana masyarakat kita memiliki ekonomi yang kuat melalui sektor pertanian. Itu mungkin terus nanti Bapak Ibu, Pak Kapolres dan Bapak-bapak sekalian, ada Ibu Waka ya, Ibu Waka ya, Ibu Waka, ibunya cuma satu ya Pak, yang hadir ya, ikut ya, Ibu Waka ya. Jadi mohon doanya, karena memang di pesantren Alamin ini ya kondisinya seperti ini. Kita mencoba, ini santri yang berada di Alamin rata-rata dari menengah ke bawah, sehingga kami dalam rangka berjalannya pendidikan, berjalannya kegiatan dakwah agar masyarakat bisa lebih baik. Nah, kalau kita kan semangat itu Pak Kapolres, dari pesantren untuk Islam, NKRI dan kemanusiaan, itu semangat kita dari pesantren, sehingga kami untuk mewujudkan agar santri tetap mendapatkan pendidikan dan mendapatkan hal-hal yang istimewa baik dalam karakternya maupun di skillnya. Ini kami mendorong selain dari ada bulanan dari santri, tapi juga kami karena bulanan ini nggak mampu, karena kemarin bulan berapa ya Mbak Nur? Kemarin bulan berapa, Agustus ya? 27 Agustus ya sampai buat laporan kemarin ya. 27 Agustus Pak Kapolres, ini tunggakan santri itu 102 juta. Tunggakan santri Pak, 102 juta. Ini santri yang pondok saja nih Pak. Jadi kami setiap tahun itu dihitung-hitung mendorong melalui sisi ekonomi dan sisi zakat siswa itu hampir 130-an juta Pak. Setiap minimal ini, setiap tahunnya. Jadi oleh karena itu kami mohon doanya juga dan juga mohon dukungan bagaimana agar pengembangan di sektor pengembangan ekonomi pesantren juga ini menjadi prioritas yang mendapat dukungan dari semua pihak. Karena memang di era sekarang ini semua membutuhkan dana ya Pak. Jadi insya Allah keberkahan kita dengan silaturahmi ini akan membawa beberapa banyak jalan keluar ya. Dan insya Allah para santri kita ke depan bisa memimpin, dan mudah-mudahan ke depan juga ini siap juga menjadi penerus. Bapak-bapak ini kan akan pensiun nantinya kan. Ya ada yang di TNI, ada yang di Polri dan sebagainya. Mungkin itu Pak Kapolres, yang sebelum kita mulai makhluk qiyam mohon sambutan dari Pak Kapolres. Monggo Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kiai Pembina Pak Kiai Abdullah, Pak Kiai Zainal Abidin, pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al Amin ya, beserta Umi. Kemudian yang kami banggakan, yang kami hormati para kakak guru. Kok panggilannya Mbah itu gimana? Oke. Dewasa ya. Bapak-bapak guru, ustadz, ustazah, pengajar di Pondok Pesantren Salafiyah Al Amin. Kemudian kami banggakan adik-adik semuanya, para santri, santriwati yang lagi belajar di Pondok Pesantren Al Amin ini. Kemudian Buah Kapolres, para Kabak, Kasat, ini ada Kapolsek Dumai Barat. Puji syukur kepada Allah SWT bahwa siang hari ini kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu pada siang ini. Yang sebelumnya kami ingin bersilaturahim ke Pondok Pesantren Al Amin ini sudah kita wacanakan atau kita rencanakan 2 minggu lalu ya Pak Kiai, Pak Zainal. Jadi baru sekarang bisa berkunjung ke Pondok Pesantren yang insya Allah akan maju ke depannya, apalagi didukung dengan giat-giat ekonomi syariah. Jadi Bapak Kiai dan adik-adik semuanya, bahwa saat ini teknologi yang berkembang di bidang sektor pertanian itu sudah sangat maju. Jadi adik-adik semuanya sambil belajar secara ilmu agama juga harus bisa belajar ilmu ekonomi ya. Ilmu ekonominya juga bisa dalam bentuk petani dan lainnya. Tetapi saat ini teknologi sudah maju. Contoh di Jepang, negaranya kecil tapi dia mampu mengekspor beras premium itu yang non kolesterol. Jadi ada beras yang tanpa ada gulanya, dan panen setahun bisa 4 kali, berarti per 2,5 bulan udah panen tuh. Bahkan ada yang panen beras di sana itu 2 bulan sekali panen. Dan kami juga punya teman, waktu kami dinas di NTB, memang santri dia santri, ada kesempatan memang di bidang pertanian bagus. Kami mengenal hidroponik itu Pak Kiai waktu di NTB lagi doing hidroponik. Itu ada teman sebelah santri, kemudian pamitan sama kami mau ke Jepang. Ngapain? Ini jadi pengawas pertanian. Jadi banyak ternyata orang Indonesia itu yang terpintar jadi pengawas pertanian di sana. Memang dia hanya pengawas. Kita lihat foto-fotonya, masya Allah. Jadi semuanya serba teknologi, nggak ada lagi nyangkul kayak kita itu, nggak ada. Semuanya pakai mekanisasi, ya pakai alat mekanisasi semuanya. Dan kami lihat hamparan ininya nggak ada, gunakan tangan, semua bersih, rapi. Dan memang ada yang kemarin tuh bilang antara ya, memang satunya memang tadi liatin, kemudian palawijanya dari cabai apanya semuanya ada itu di hamparan itu. Terakhir itu sawah. Jadi, mereka bilang, teman itu bilang bahwa hampir 2,5 bulan sekali panen dan tidak ada istilahnya musim gitu. Jadi bisa panen kecuali musim salju ya. Salju mereka ada sebagainya kena salju, tapi ada sebagainya kena salju. Nah itu memang lumayan. Sebulannya gajinya 30 juta, cuma kan di Jepang kan, jadi kalau bisa kita bisa ngirit, bisa ini, karena makan bisa dari pertanian itu kan, setahun sekali pulang banyak juga. Makanya kita bisa belajar sambil belajar agama, belajar ilmu ekonomi ini kan, teknologi dan lain sebagainya. Banyak biasanya ide-ide kreatif itu dari para santri, karena para santri ini berkumpul, kemudian saling tukar pendapat,
pasti ada ide. Ada yang lihat YouTube atau apa, terus satu yang lain ini digabungkan jadi satu ide. Itu harus bisa. Makanya sekarang ini didorong oleh pemerintah dan ada kerjasama ya untuk santri, namanya santripreneur, ya, santripreneur. Didorong-dorong para santriwati, para santri ini menjadi entrepreneur. Ya, entrepreneur itu bisa membuka lapangan usaha. Tapi sebelum bisa membuka lapangan usaha di pondok pesantren digodok sebagai entrepreneur tadi. Makanya saat ini terkenal yang digagas oleh Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf kemarin sempat ke Riau untuk karena kondisi COVID, beliau Zoom melalui Zoom meeting membuka kegiatan santripreneur dan kebetulan berada di Rokan Hilir waktu kami jadi Kapolres Rokan Hilir. Jadi semangatnya sekarang adalah bagaimana membentuk, karena banyak santri-santri ini menjadi santripreneur, jadi entrepreneur yang nantinya menjadi penerus bangsa Indonesia ini, selain berakhlak mulia juga bisa memajukan ya, secara ekonomi. Kami juga masih belajar ini Pak Kiai. Saya dari dulu kalau menjabat pengennya mengembangkan sektor pertanian. Kalau di waktu saya Kapolsek di Tualang, nah itu saya punya cabai, tomat, apa itu sama di belakang kebetulan ada tanah dari teman orang pengusaha, Ibu Juri, daripada nganggur tanahnya kita usahakan. Kemudian waktu Kapolsek Bangku, kita di sana ikan. Di sana ada pondok Pak Kiai, siapa namanya? Bukan Asasi ya, Pak Kiai. Apa jadinya? Itu juga kita, tapi di perikanan. Karena di sana kalau pertanian bingung susah, karena gambut dan bingung ini gimana caranya gambut itu. Karena kalau di Bangku Bagan Api itu isinya gambut semua, makanya yang paling cepat adalah pertanian perikanan, karena di situ adalah airnya air payo ini cepat besar ikan itu, mau ikan gurami, mau ikan patin cepat sekali besar. Ya, karena pertemuan itu mungkin airnya sudah mengandung banyak mineral, jadi dia sambil minum itu ikannya sambil minum itu jadi bisa langsung besar kali ya. Kemarin waktu jadi Kapolsek jadi Kapolres, kita banyak membuka tanah pangan. Ya, kita ada 4 hektar di depan Polres, kemudian ada 12 hektar, tapi di perusahaan Infomas. Kita ada 12 hektar kemarin dibuka oleh Bapak Kabar. Waktu itu Bapak Kabar Pak Andri nih, Pak Agus Andrianto ini, beliau waktu jadi Kabar dia membuka di sana. Cuma ya itu kendalanya. Memang banyak kendalanya, memang harus kita belajar. Kami kemarin nanam melon gitu, sekitar 2000 pokok Pak. 2000 pokok itu, cuma juga modalnya 30 jutaan atau berapa itu. Ya sudah, saya ini. Cuma ya itu, begitu besar dikit kita kan sudah lihat tuh, ini. Kita sebenarnya sudah mekanisme, jadi nyiramnya itu dengan buka keran gitu kan. Ini. Cuma ya itu, begitu buahnya besar itu, tak tahu layu dong ya, apa nih? Udah apa dipanen aja daripada gagal aja gitu. Jadi belum sempat matang dipanen, karena dia apakah layu akar atau apa, apakah kena fusarium lah, atau mungkin kena apa, ya sudah. Nanam jagung itu juga, saya nanam jagung hitung-hitungan 8 hektar, gunakan yang penyuluh-penyuluh itu, tapi dari pabriknya langsung kita paket gitu kan. Ternyata prestasi dia, begitu banyak diserang, karena ternyata kalau jagung di dekat sawit itu hamanya banyak sekali. Hama dari sawit itu nyerang ke jagung, apakah itu tikusnya, apakah itu hamanya, itu bungonya, ternyata di sawit itu banyak sekali nyerang ke situ. Iya, akhirnya kita
komplain kan, ini gimana ini, nggak mau data-data yang kurang ajar. Jadi sempat 8 hektar itu panennya itu cuma berapa aja itu, ada yang satunya kopong lah, ada yang inilah, jadi nggak bagus. Tapi Paknya benar bagus, tinggi di ini. Tetapi tidak boleh patah semangat, kita harus mencoba. Kita bikin hidroponik, mencoba juga gitu. Mungkin itu aja, nanti kita bisa saling bersinergi, Pak Kiai, kami juga ingin belajar juga. Nanti para babin kita juga bisa kita suruh belajar sini kan, karena sini alhamdulillah Pondok Pesantren Al-Amin menjadi pusat pelatihan pertanian dan percontohan dari santri-santri yang lain, dari pondok pesantren yang lain gitu. Jadi harus kita dukung. Begitu aja Pak Kiai, terima kasih banyak, kami nanti ini didoakan, mudah-mudahan kami juga bisa bertugas di Kota Dumai ini dengan baik dan selalu dapat lindungan. Amin. Dari Allah SWT, anggota kami juga senantiasa sehat ya, dan senantiasa sehat dalam melaksanakan tugas, dan tentu yang terakhir tidak menyimpang. Mungkin itu aja, kami akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres. Alhamdulillah ini sangat cocok ya. Semuanya Pak Kapolres terakhir 8 hektar ya Pak jagung ya. Jadi ini luar biasa semangatnya, dan mudah-mudahan kita juga sebenarnya Pak Kapolres ini kalau yang perlu kita biasakan di petani kita ini sekarang pola tanam Pak. Jadi jangan tanamnya sekali banyak, tapi memang bagaimana terus ada gitu. Ini karena kendala kita gitu Pak. Ini kita kan juga mensuplai di salah satu supermarket nih Pak di Dumai. Jadi kita sering kekurangan apa? Kehabisan ini apa? Komoditi barang yang diminta oleh farmers ini. Nah Pak Kapolres, terima kasih sekali lagi juga semuanya. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita mahlul qiyam. Monggo dipimpin, siapa mimpin? Mbak Hari? Ya Pak Dali Munte ini ya. Ayo. Sama Mbak Dawa, monggo. Itu Mbak Hari. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim mahalul qiyam sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Habib salam alaika.
ya nurul aini marhaban jaddal Husaini marhaban marhaban sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Mudah-mudahan ini sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak Kapolres, ternyata cinta itu perlu dilatih Pak Kapolres. Seperti kita yang Muslim ini kan, kalau ditanya cinta Rasulullah nggak cinta gitu, tapi sejauh mana sih cintanya gitu. Oleh karena itu kita kalau di pesantren ini membiasakan para santri bagaimana dengan Mahalul Qiyam ini kan salah satu bentuk menghadirkan rasa cinta kepada Rasulullah. Karena kalau di sini alhamdulillah Umi ya, ini kalau saya juga lagi belajar menghadirkan cinta ya, Pak Kapolres. Karena memang kadang-kadang kalau nggak dipaksa dihadirkan bosan ya Pak. Jadi kita kosong aja, walaupun baca sholawat tapi kosong gitu. Dan Pak Kapolres dan seluruh jajarannya, juga para asatid, para santri, mari di waktu yang mulia ini sebelum kita nanti akan keliling ke lingkungan pesantren Al-Amin, mari sama-sama kita saling mengingatkan. Mungkin izinkan saya menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Ini kalau kitab ini menjadi kitab yang wajib dihafal sekarang Pak di pesantren Al-Amin. Jadi syarat lulus kelas 7 itu, udah tamat SMA setahun pengabdian, itu kelas 7 wajib hafal kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Isinya 40 hadis ya Pak Wahid ya, Ustaz Wahid. 42 hadis. Baik, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha
wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi yang pertama yang diperintahkan itu adalah bagaimana menghadirkan nilai ketakwaan. Nah, takwa ini nggak mandang kecil besar, pimpinan ataupun bawahan, semua level, Pak. Oleh karena itu kita ini semua berlomba. Saya yang dialami jadi pimpinan ini berlomba dengan santri, bangunnya pagi mana, ngajinya banyak mana itu. Ini berpacu, Pak, ini. Jadi oleh karena itu dalam menghadirkan nilai ketakwaan itu tiada lain adalah bagaimana kita memurnikan semua aktivitas kita hanya semata-mata bagian adalah bentuk ibadah kita, pengabdian kepada Allah. Jadi izin Pak Kapolres, kita juga yang di pesantren sebenarnya sama, Pak. Kita ini dalam rangka ibadah, karena kita dalam mengembangkan bagaimana agar terciptanya, tersebarnya banyak kebaikan melalui lisan kita, melalui keberadaan kita, orang rindu. Nah, nilai-nilai takwa itu yang memang harus menjadi prioritas utama kita. Dan itu haitsumakunta, dimanapun kita berada. Dan suatu kebaikan ini kita sangat berharap dan mohon kepada Allah, mudah-mudahan jangan kebaikan itu hanya sekedar kelihatan fata morgana saja, tapi bagaimana kebaikan yang kita lakukan betul-betul punya nilai keindahan secara batinnya. Dan artinya apa? Menimbulkan keberkahan. Hari ini bisa berbuat baik, besok bisa berbuat baik lebih banyak lagi. Ini yang memang harus menjadi semangat utama kita. Ittaqillaha haitsumakunta. Jadi di mana-mana harus menjadi prioritas kita bahwa Pak Kapolres, Pak Buwaka, kemudian Pak Kasat, semuanya yang hadir, Pak Kapolsek, para asatid, santri, semuanya kita dalam rangka menjalankan peran kita sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang kedua ini, kita di hidup ini kadang-kadang kita ini kalau Kanjeng Sunan Kalijaga syairnya bagaimana, Mas? Rumeksa ingsun lagu nistaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara. Itu syair Kanjeng Sunan Kalijaga. Apa kata Kanjeng Sunan Kalijaga? Rumeksa ingsun lagu nistaya wara. Itu orang Jawa aja belum tentu artinya, Pak. Karena Jawanya Jawa tinggi nih. Pak Kapolres ya. Jadi kujaga diriku dari berbuat hina dengan semena-mena. Ya kayak gitulah, mirip-mirip, Pak. Terjemahannya kalau bahasa Indonesia. Bagaimana kita bisa menjaga diri dari berlaku yang hina dengan semena-mena, dengan seenaknya sendiri. Kata Kanjeng Sunan, kelawan megak hawa kang dur angkara. Dengan apa? Mengendalikan hawa nafsu, Pak. Karena hawa nafsu itu ya otomatis itu. Siapapun kita dibekali, Pak. Kelawan megak hawa kang dur angkara. Dan kalau kita salah jangan pernah menyalahkan setan. Oh, itu kerjanya setan. Karena Kanjeng Sunan setelah itu dalam syairnya mengatakan apa? Senajan setan gentayangan tansah gawe rubedo hingga pupusing zaman. Walaupun setan itu akan terus membuat akan terus bergerilya. Gentayangan itu kan bergerilya. Dengan tugas apa? Terus bagaimana membelokkan manusia ke jalan yang benar dan baik. Ya, tansah gawe rubedo itu gawe apa? Gawe rusak ya. Hingga pupusing zaman. Nah, setan itu kerjanya sampai akhir zaman. Nah, untuk itu kita ketika dengan hadis ini kaitannya bahwa wa'adbi dan ikutilah as-sayyi'ata ketika kita kok punya kesalahan, al-hasanata dengan mengganti segera dengan kebaikan, tamhuha yang akan menghapus kebaikan tadi dengan kejelekan yang kita lakukan. Oleh karena itu kita manusia itu mesti tidak terhindar dari salah dan hilaf ya. Ya Pak Kapolres ya. Jadi diperlukan ini. Terus ketika kita punya kesalahan jangan putus asa.
selagi masih hidup ya Bu Waka ya, Pak Kapolsek ya. Selagi masih hidup berarti masih ada peluang untuk bertobat. Tapi kalau sudah nggak hidup ya repot, sudah nggak bisa tobat. Nah jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Mari kita memperbanyak bergaul, berakhlak kepada manusia, siapapun, yang muslim, non muslim, yang tua, yang muda, dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Inilah mungkin sama ya visi misi kita ya Pak Kapolres ya, membentuk mengawal manusia. Nih kalau Pak Kapolres kan bagaimana manusia ini orang warga ini bisa betul-betul on the track ya dalam arti di koridornya. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang menjadi pesan Rasulullah kepada kita, yang izin tadi kami sampaikan, ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kita harus senantiasa menjadikan hidup kita ini sebagai bagian dari ibadah. Dan insya Allah semoga tadi apa yang dibincangkan Pak Kapolres dengan keluarga besarnya, mau bangun apa tadi Pak? Asrama ya, rumah dinas. Mudah-mudahan ini kan niatan lahiriah kita sebagai manusia, tapi tetap juga Allah yang menentukan. Oleh karena itu mudah-mudahan wasilah silaturahmi Pak Kapolres beserta seluruh jajarannya sebagai bentuk silaturahmi ini bisa menjadikan percepatan. Mungkin yang direncanakan 2 tahun atau setahun ke depan bisa dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua arah. Dan kami juga mohon doa restu, mohon dukungan dari Pak Kapolres beserta seluruh jajaran. Alhamdulillah juga ini saya kan ditakdirkan itu diamanati sebagai Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Sekota Dumai. Jadi sejak awal 2016 sampai sekarang masih Ketua Forum Pak. Jadi oleh karena itu harapan kami juga nanti kami mohon bisa dijembatani Pak Kapolres. Ini perusahaan-perusahaan di Dumai ini bisa ikut bersama-sama sinergi membangun umat generasi muda terutama melalui dengan kerjasama dengan pesantren. Nanti mungkin bisa jembatani oleh Pak Kapolres dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan perusahaan yang ada di Dumai, sehingga nanti sektor ekonomi potensi yang dari pesantren ini bisa tergarap dengan baik. Nah kami di Alamin insya Allah siap berusaha terus belajar seperti Pak Kapolres tadi, bahwa di sini ada sarjana pertanian Pak. Kita punya Mbak Nur ya, mana Mbak Nur? Mbak Nur yang Umi di mana Umi ya? Di dalam. Kemudian ada yang manajemennya ada Mas Irfan, Muhammad Irfan. Kalau Mbak Nur ini dari Siak Pak, Mbak dari Siak, Mbak Nur. Mbak Nur bisa agak kesini biar kenal ini. Besok Pak Kasat Umas bisa melanjutkan itu. Mbak Nur sini aja, agak dekat sini, biar kelihatan. Nah, kemudian kami juga dibantu Pak untuk menata manajemen itu kerjasama dengan Stay Syariah Bengkalis, yaitu ini ada Mas Irfan itu di belakang. Beliau dari Stay Syariah Bengkalis, jadi dari 2 kabupaten Pak ini ada di Dumai, untuk sama-sama membidani pesantren yang ada di Riau. Alhamdulillah bergabung sekarang ada sekitar 30 pesantren Pak yang tergabung dengan kita satu ekosistem. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak Kapolres beserta Bapak Ibu sekalian dari keluarga besar Kapolres Dumai. Dan juga alhamdulillah nih ya para asatid, hari ini perlu saya kenalkan Pak, ini ada Ustadz Wahid Nasrullah, ini dari alumni Lirboyo Jawa Timur, ini kepala aliyah kita. Kemudian dari Sidogiri, agak dekat dengan Pak Kapolres Malang ini kan. Ini yang baju batik sampingnya itu Mas Alvin, ya Mas Mbah Alvin, ya, kemudian Mbah Haris. Kalau yang Mbah ini tadi Mbah Dadi Munte ya, ini dari Tapsel. Kemudian Mbah Dawam itu sampingnya Mas Irfan. Nah ini juga. Nah, kemudian siapa lagi belum dikenalkan? Nah, kalau Umi istri itu memang asli dari Pacitan. Jadi kalau saya ini lahirnya di Dumai Pak. Dulu SD-nya SD 01 Rimbas Kampung, sebelum nggak tahu sekarang SD berapa ya Rimbas Kampung itu. Yang SD-nya Pak 01 dulu, masih 01 ya. Saya dulu kelas 1 kelas 2 di situ. Dan mengalami banjir Pak, seminggu 2 minggu itu banjir. Jadi insya Allah
dengan semangat yang sinergi dan kolaborasi kita akan bisa membangun masyarakat lebih baik ke depannya, terutama bagaimana masyarakat kita bisa betul-betul mampu mengelola potensi lahan yang ada di Kota Dumai ini menjadi lahan yang produktif. Itu saja Pak Kapolres. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, dan ini pertemuan kehadiran pertama dan insya Allah akan terus berlanjut. Nah, kalau Pak Kasat itu sering sekali ke Al-Amin ya. Yang paling hafal saya Pak Kasat ya. Mohon maaf dengan yang lain. Siapa yang sering ya? Baru semua Pak ya. Mudah-mudahan sering aja Pak, monggo. Kami terbuka 24 jam ke pesantren Al-Amin untuk bisa silaturahmi. Yang penting komunikasi Pak ya. Ada WA. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan nanti mohon didampingi Mbak Dalimunte ya. Mbak Dalimunte, Mbak Nur ya. Mbak Nur ya, ini jagonya ahli pertanian. Alhamdulillah kemarin sudah digembleng Profesor Dr. Nugroho organik Pak. Ini kalau bisa pengembangan kita ke depan organik saja Pak. Kalau bisa nanti kita bisa ngundang Pak siapa? Pak Nugroho ke ini, kita sinergi untuk pengembangan demplon terkait dengan baik padi maupun dengan sektor ketahanan pangan ataupun sayuran. Nanti ini bisa kita jadwalkan di bulan Oktober plus sebagai hari santri Pak. Dan mohon izin Pak, nanti mohon dukungannya Pak Kapolres di hari santri, bagaimana bisa kita sukseskan di Kota Dumai nanti Pak Kapolres. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Dan izin sebelum kita tutup, kita membaca Al-Fatihah Pak Kapolres, Bapak Ibu. Kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Syaurilahilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Yang kedua, kita hadiah Fatihah kepada semua guru-guru kita, semua masyayikh kita, para ulama-ulama kita, semua yang pernah menjadi guru kita sejak kita kecil sampai hari ini. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Yang ketiga kalinya kita hadiah Fatihah kepada kedua orang tua kita, kepada mertua kita, kepada kakek nenek dari kedua orang tua kita dan mertua kita. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan nasional ayo mondok, pesantrenku keren jadi
Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya berada di greenhouse atau rumah hidroponik di Pondok Pesantren Al-Amin, Dumai. Kita akan makan panen butternut atau labu madu. Mantap. Mudah-mudahan barokah dan menjadi percontohan bagi yang lain. Bismillah. Ini kan foto tuh. Kita akan melaksanakan panen buah di greenhouse atau di rumah hidroponik. Ini melon intanen ya, dari Pondok Pesantren Al-Amin di bagian Keladi ya, Keladi. Silakan bagi masyarakat Kota Dumai yang ingin melon hidroponik untuk kesini, petik langsung bisa dinikmati. Tanpa Mantap, ini.